pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Diduga karena korsleting listrik, 3 ruangan kelas di SD Inpres Tanah Hitam, Kota Jayapura terbakar. Akibat konflik kepemilikan pulau, 5 rumah di Kabupaten Raja Ampat ludes dibakar warga asal Maluku Utara. Seorang pemuda di Jayapura diringkus karena memproduksi ribuan botol minyak tawon palsu sejak tahun 2021. Tiga ruang kelas dan 1 ruangan kesehatan Sekolah Dasar Negeri Inpres Kampung Baru di Jalan AB Pantai, Tanah Hitam, Kota Jayapura pada hari Senin sore hangus terbakar. Warga sempat memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun kobaran api semakin membesar. 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura akhirnya datang membantu bersama 2 mobil suplai air dan 1 water cannon milik Brimob Polda Papua. Kurang lebih 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan, namun 3 ruangan kelas dan 1 ruang kesehatan sekolah tidak bisa diselamatkan. Diduga kebakaran karena korsleting listrik di salah satu ruangan kelas. Mobil pertama dari unit AB yang tiba di lokasi itu sekitar 17.30 dan mulai proses pemadaman. Nah, unit yang kami terjunkan ke lokasi kebakaran ada 6 unit terdiri dari 4 unit mobil pompa, 2 unit mobil suplai, dibantu dengan mobil AWC dari Brimob. Dan itu selesai pemadamannya, mulai dari pemadaman api sampai pendinginan selesai itu jam 18.25. Setelah itu kami kembali ke pos kami untuk melaksanakan piket jaga selanjutnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Konflik perbatasan wilayah di Pulau Sain, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, memanas setelah massa membakar 5 rumah bantuan pemerintah pada hari Minggu. Ratusan warga dari Desa Umial, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, mendatangi Pulau Sain dan membakar 5 rumah bantuan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Pembakaran dipicu klaim kepemilikan 3 pulau, yakni Sains, Kias, dan Piai oleh warga dari Desa Umial. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pembakar wajib diproses hukum dan tidak ada penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Di Indonesia ini kita diatur oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan ada. Jadi kita tetap melanjutkan proses ini ke Kementerian Dalam Negeri, karena nanti Kementerian Dalam Negeri yang memfasilitasi Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Maluku Utara untuk membahas soal 3 pulau itu. Kami siap untuk besok berangkat karena kita punya dokumen sudah siap, kita sudah peninjauan lapangan, sudah rapat masyarakat adat dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Semua dokumen sudah lengkap. Rencana besok saya yang pimpin tim yang ke sana. Konflik kepemilikan 3 pulau ini bermula dari klaim tumpang tindih antara Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Warga Desa Umial menolak klaim Raja Ampat dengan alasan bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari Pulau Gebe.
Sementara itu, pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan masyarakat adat menegaskan bahwa wilayah tersebut masuk dalam Papua Barat Daya. Gubernur dan Bupati membawa kasus ini ke Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Papua Barat Daya berharap ada jalan keluar resmi tanpa harus terjadi bentrokan di lapangan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum dan konstitusi. Topan dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kepolisian Resort Jayapura membongkar peredaran minyak tawon palsu dengan menyita hampir 1.000 botol minyak tawon di salah satu rumah kos di Kali Acai, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Polisi mendapat laporan dari masyarakat yang mengeluhkan menurunnya kualitas dan khasiat minyak tawon yang mereka beli. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahan utama dasar minyak tawon ternyata minyak goreng merek Minyak Kita yang dicampur zat pewarna, kayu manis, minyak GPU, minyak telon, minyak kayu putih, dan mentol kristal. Polisi menangkap pelaku yang mengaku menjual minyak tawon palsu sejak tahun 2021. Ia mengatakan sekali produksi bisa 2 hingga 5.000 botol dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Yaitu pelaku sudah menjalankan bisnis memproduksi pembuatan minyak tawon ini dan menjualkan serta mengedarkan minyak tawon sejak 2019. Berawal dari Manokwari, selanjutnya pindah ke Jayapura pada 2021 sampai dengan sekarang. TSK AH memesan botol kosong dan menutup botolnya dari seseorang yang bernama HJI, inisial HJI, yang berada di Makassar. Sedangkan untuk kertas kardusnya, kertas label botol, segel plastik tutup botol, kertas keterangan pemakaian kertas yang lain-lainnya dipesan dari saudara I dan barang tersebut dikirim dari Jakarta dengan menggunakan bahan-bahan utama berupa minyak goreng, merek Minyak Kita, pewarna minyak, warna merah dan hijau, kayu manis, minyak GPU, minyak telon, My Baby, minyak kayu putih, caplang, dan mentol kristal. Itu bahan bakunya. Selain menyita ratusan botol minyak tawon palsu, polisi juga menyita label, segel, hingga hologram palsu. Minyak tawon oplosan sangat berbahaya karena tidak melalui proses produksi sesuai standar kesehatan. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan sebaiknya membeli minyak tawon di toko resmi. Pelaku dijerat dengan pasal pemalsuan dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Keributan antar karyawan 2 perusahaan lapangan bandara terjadi di areal Bandara Dominik Edward Osok, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Senin. Keributan dipicu saat sejumlah karyawan PT Lintas Megantara sedang melayani pesawat komersial. Tiba-tiba aktivitas mereka dihentikan oleh karyawan PT Triperkasa Dirgantara yang diduga baru saja ditunjuk sebagai pengganti. Situasi semakin panas setelah salah satu karyawan diduga melakukan provokasi hingga hampir terjadi adu jotos di dalam areal udara bandara. Petugas Polsek Udara bersama aparat Afsek langsung mengamankan kedua kelompok dan situasi pun terkendali. Memang tadi agak terhambat sedikit karena ada sesuatu terkait dengan penumpukan dari itu pesawat dari Manado ya? Penanganan yang baru seperti itu Pak. Ya. Kalau untuk kondisi bandara sendiri seperti apa? Kalau kondisi sendiri aman, tidak ada masalah. Tidak ada. Seperti yang Bapak lihat kan tidak ada hambatan, aktivitas tetap penerbangan. Aktivitas tetap seperti biasa. Namanya pelayanan darat. Pelayanan darat adalah namanya jasa terkait. Ya, mohon maaf jasa tidak ya jasa terkait ya. Jasa terkait adalah kesepakatan antara pemberi pekerja dengan penerima. Itu undang-undang penerbangan. Dalam hal ini maskapai dengan GH dan lain-lain ya. Kalau mengenai kontrak dan lain-lain saya tidak bisa berbicara karena bukan dengan saya. Sampai saat ini situasi keamanan di wilayah Polsek Bandara aman dan terkendali. Memang tadi ada insiden sedikit. Ya alhamdulillah sudah dalam keadaan yang baik. Kita sebagai polisi di sini tidak ada yang melihat kemana pun. Jadi kita dengan Karena masalah ini kan sudah dari kemarin katanya. Mereka konflik dari kemarin sampai dari kemarin. Mari kita coba mediasi, cuman belum ada kesepakatan antara PT Lion dengan PT Lintas.
Situasi Bandara Deo Kota Sorong kembali normal setelah pihak kepolisian dan otoritas bandara berencana melakukan mediasi kedua pihak yang bertikai. Topan dan Riantonai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Wali Kota Jayapura Abiserolo menggerebek tambang emas ilegal di sejumlah tempat di Kota Jayapura. Wali kota kesal dengan aktivitas pendulang emas liar yang menurutnya bisa merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan warga. Salah satu lokasi yang didatangi wali kota diantaranya kawasan Polimak Pemancar dan Argapura Batu Putih. Dalam penggerebekan ini, wali kota menemukan warga yang menambang material tanah secara tradisional. Mereka mengaku terpaksa melakukannya untuk mencari nafkah. Situasi ini dengan orang mendulang, yang pertama adalah mungkin mereka karena hidup, ya. Mereka ingin hidup sehingga mereka doang jual untuk biaya hidup. Tetapi laporan itu adalah dengan kegiatan ini menyebabkan satu saat itu kalau ada terjadi hujan, banjir dan longsor akan menimpa masyarakat di daerah setempat. Oleh sebab itu tadi laporan sehingga saya harus turun dan saya langsung turun lapangan tadi di Polimak. Polimak sana kita sudah ketemu dengan masyarakat, itu ada beberapa yang akhirnya mereka masuk lewat hutan-hutan hilang, tapi ada beberapa yang sudah ketemu. Kemudian saya minta untuk tidak melakukan dulang lagi. Yang sudah digali, yang sudah dikarung, untuk kebijakan silakan. Yang sudah itu silakan dibawa untuk didulang. Itu silakan, tetapi jangan gali lagi di tempat itu. Pemerintah Kota Jayapura tidak memberikan sanksi kepada warga yang menggali tanah, namun hanya memberikan peringatan keras agar tidak lagi menggali tanah karena dapat menyebabkan longsor. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menggelar razia kendaraan bersama Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika pada hari Selasa. Razia kendaraan berlangsung di Jalan Yosudarso Timika, tepatnya di depan kantor Badan Pendapatan Daerah. Setiap kendaraan bermotor dan mobil yang pajaknya mati diberikan sanksi tilang. Sementara itu, kendaraan yang pajaknya masih hidup diberikan stiker sebagai tanda telah melunasi pajak kendaraan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada pengendara di Timika agar selalu menaati kewajiban pajak kendaraan. Selain itu, pihak kepolisian juga mengingatkan agar pengendara selalu melengkapi kelengkapan kendaraan mereka. Fokusnya itu ke surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dari kami dari lalu lintas, seperti tidak memakai helm, SIM tidak ada, bonceng lebih dari 3 atau bonceng lebih dari 2, terus kelengkapan lain. Mobil roda 4, roda 2, roda 6 juga kami tetap lakukan razia. Dari pihak Bapenda dan Samsat, dia fokusnya ke 2 hal. Yang pertama dengan pajak, yaitu berkaitan dengan pajak daerah. Yang kedua dengan plat-plat luar. Karena apa? Kebanyakan plat luar di sini dia beroperasinya di wilayah Timika atau daerah Timika, tapi bayar pajaknya di daerah lain atau di daerah asal kendaraan itu berada. Razia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pengendara di Mimika dalam hal pajak dan kelengkapan kendaraan. Polisi mengimbau warga taat membayar pajak kendaraan. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ribuan kendaraan yang sebagian besar kendaraan roda 2 masih menumpuk di parkiran penampungan barang bukti Satlantas Polres Merauke. Kendaraan ini merupakan barang bukti yang disita dari pengendara yang terlibat dalam kasus hukum di Satlantas Polres Merauke. Kendaraan menumpuk selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun dan tidak diambil pemiliknya.
Menurut Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Reza Helmi, sebagian besar kendaraan sudah selesai proses hukum dan pemilik harus mengambilnya. Namun hingga kini panggilan polisi tidak digubris. Bagi masyarakat Merauke, kami menginformasikan bahwasanya apabila kendaraan daripada masyarakat ada yang dapat tahan ataupun istilahnya kena tilang, mohon silakan untuk mengambil kendaraan di Satlantas Polres Merauke dengan melengkapi surat-surat ataupun kelengkapan daripada berkendara. Kendaraan menumpuk ini jika dibiarkan akan menyulitkan Satlantas Polres Merauke mengurus dan merawatnya. Selain itu, kondisi kendaraan semakin lama akan rusak termakan waktu. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan personel TNI, Polri, BPBD, SAR, dan Damkar mengikuti apel gabungan mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan menjelang musim kemarau di Merauke. Apel gabungan yang digelar di halaman kantor Bupati Merauke bertujuan agar aparat di lapangan lebih cepat bertindak jika kebakaran lahan dan hutan terjadi. Apel digelar karena di Merauke saat ini masuk musim kemarau. Wakil Bupati Merauke Fauzuni Hayah berharap semua institusi yang terlibat dalam apel gabungan ini dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan agar tidak meluas. Apel gabungan ini juga menandai komitmen bersama dalam mewaspadai kebakaran yang sering terjadi pada musim kemarau. Apel gabungan diakhiri dengan demonstrasi proses pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh petugas Damkar dan BPBD Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ...130 guru yang bertugas di beberapa distrik di Merauke terpaksa untuk sementara tidak menerima gaji karena lalai menjalankan tugas mereka. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Merauke, Romanus Kahol, berdasarkan hasil monitoring, para guru ini sudah cukup lama meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun tidak bertugas. Dinas akan menahan gaji mereka selama 3 bulan. Jika mereka belum juga datang bertugas, maka Dinas akan mengirim data mereka ke BKPSDM Merauke untuk proses lebih lanjut. Sesuai dengan pesan Bapak Bupati Merauke bahwa kami wajib mengawal disiplin guru. Dan sampai dengan saat ini sudah ada 130 guru yang kemudian kami memberikan sanksi untuk pemberhentian gaji sementara. Pelanggaran yang dilakukan oleh guru, mereka sampai dengan 1 bulan lebih tidak melaksanakan tugas. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun tidak melaksanakan tugas di rumah tugas. Rata-rata sekolah di pedalaman. Dan juga ada beberapa sekolah di pinggiran kota kita kasih aturan yang sama. Kita tertibkan dengan gajinya kita berhentikan sementara dan tidak keluar dari aturan sesuai dengan PKBKN nomor 6 tahun 2022 pasal 12 ayat 1. Guru yang bersangkutan sampai dengan 3 bulan tidak melaporkan diri kepada kepala sekolah untuk melaksanakan tugas kembali, datanya akan kita kasih kita kirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah BKPSDM untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dinas Pendidikan berharap para guru ini segera kembali dan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dinas juga mempersilahkan para guru ini untuk mengundurkan diri jika sudah tidak berminat menjadi guru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pembentukan markas Polda Papua Selatan hingga saat ini masih dalam tahap penjajakan di Mabes Polri. Kapolda Papua Irjen Patrick Renwarin mengatakan belum ada kepastian mengenai rencana pembentukan Polda Papua Selatan. Menurut Patrick, Mabes Polri saat ini memprioritaskan pembentukan Polda Papua Tengah. Papua Selatan kami sudah coba komunikasi beberapa kali dengan Mabes Polri, tapi jawaban dari Mabes Polri diutamakan yang pertama adalah Papua Tengah. Kenapa Papua Tengah? Karena memang Papua Tengah di samping geografisnya yang begitu sulit, juga situasi
keamanan, situasi sosial di wilayah tersebut cukup rawan, terutama potensi konfliknya sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu, yang pertama adalah Polda Papua Tengah. Kalau soal kesiapan, saya yakin Papua Tengah dan Papua Selatan ini sama-sama siap. Kalau Papua Selatan siap dari segala macamnya, kemudian kalau Papua Tengah siap dari kemampuan keuangan daerah. Sebab itu mungkin pemerintah dan juga Mabes Polri menunjuk Papua Tengah yang lebih dulu. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan 2 atau 3 tahun yang akan datang Papua Tengah, Papua Selatan, Poldanya sudah terbentuk. Pembentukan Polda Papua Tengah menjadi prioritas karena pertimbangan luas wilayah Papua Pegunungan Tengah serta situasi dan kondisi rawan daerah. Saat ini baru ada satu Polda di daerah otonomi baru, yakni Polda Papua Tengah yang berdiri tahun 2024. Sementara di Papua Selatan dan Papua Pegunungan belum ada bangunan Mapolda maupun kepala kepolisian daerah. Padahal penambahan Polda diharapkan bisa mempercepat pelayanan dan antisipasi jika terjadi konflik tanpa harus mendatangkan personel dari Jayapura. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.